Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali, bertatap muka di mata pelajaran yang kita cintai bersama, itu agama Islam. Baik, anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini saya mempersilakan dulu ketua kelas untuk mempersiapkan dan memimpin doa pada ketua kelasnya dulu untuk siapkan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi tadi sudah baca doa dan sudah disiapkan oleh kota kelasnya. Tentunya kalau sudah siap itu anak sekalian, kita sudah siap dengan materi kita, dengan buku paket kita. Nah, silakan dibuka halaman 48 ya, di bab 3 ya, tentang kita masuk di pembahasan Yaumul Qiyamah. Sebelumnya Bapak mau mengabsen dulu satu-satu. Ramlan Hakim, Hadir Pak. ya. Wahyuni, Hadir Pak. Lukmanul Hakim, Hadir Pak. Dahniar. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Ya, Alhamdulillah Pak, sehat. Kali ini kita bertemu di Zoom, anak-anak sekalian. Saya harap kita semua sehat-sehat ya. Kemudian mungkin sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran ingin dicapai ya. Yaitu pertama, peserta didik diharapkan meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Ya, jadi setelah materi ini diharapkan peserta didik atau kalian ini mempunyai keyakinan, sebenarnya bertambah keyakinannya ya tentang hari kiamat, kematian, surga neraka. Ya, itu. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan iman pada hari kiamat. Artinya kalau kita sudah meyakini tentang hari kiamat itu, pasti kita akan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, percaya tidak kepada kematian? Saya tanya anak sekalian, percaya tidak? Percaya Pak, percaya. Ya, nah, tentunya Pak. kalau kita percaya pasti mempersiapkan ya, kita mempersiapkan. Karena kematian itu tidak akan memilih milah yang muda, yang tua, ya semuanya kita akan pasti merasakan. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut di bagian Arn. Kita bahas ya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah itu hari kiamat? Ada yang punya pemahaman tentang hari kiamat? Saya mau tanya, coba Ibu Wahyuni, menurutnya Ya Nak Pak. Wahyuni kalau hari kiamat menurut apa itu nak? Menurut saya Pak, kiamat itu hancurnya, tidak ada lagi kehidupan. Hari Hancurnya. ya, hancur ya, betul. Bisa juga dikatakan hari akhir ya, tidak ada lagi hari setelahnya. Nah, hancur ya,
kehancuran eh, eh, dunia beserta isinya. Iya. Ya. Dan hari di mana ditiupnya trompet sangkakala. Sangkakala. Ya, betul sekali itu. Jadi setelah kiamat datang, tidak ada lagi yang tersisa, semua akan hancur, dan semua akan mati. Sampai ditiupnya trompet sangkakala yang kedua. Kapan itu? Iya betul. Iya. Adalah Yaumul Ba'as. Adalah hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan ini ditiuplah trompet sangkakala yang kedua. Ya. Jadi seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mana dikumpulkan nanti. Nah, ada yang tahu? Mas Harf, Pak Naramlan? Kalau tidak ada yang tahu? Di Padang Mashar, Pak. Ya betul. Yaumul Mahsyar. Nah, jadi setelah Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats yang kedua dan yang selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar. Dikatakan Yaumul Mahsyar karena manusia dikumpulkan di padang yang sangat-sangat luas yang namanya Padang Mahsyar. Bisa kita bayangkan anak-anak sekalian, seluruh manusia berapa jumlahnya ya? Miliaran berkumpul di satu tempat padang yang namanya Padang Mahsyar. Yang kondisinya di sana sangat-sangat genting. Bisa diperumpamakan bahwa panasnya itu seakan-akan matahari satu jengkal di atas kepala, ya, penting sekali. Nah, disitulah kita menunggu hari perhitungan amal. Perhitungan amal ini satu-satu ya, anak sekalian. Ibaratnya kita mengantri cuma satu loket, ya, satu loket. Bagaimana itu menunggu di satu loket? Sekian miliar, tentu kita akan menunggu bertahun-tahun sampai beratus-ratus tahun. Kalau seseorang itu umurnya 70 tahun, ya 70 tahun dia akan diperiksa. Ya. Nah, hari itu namanya Yaumul Mizan. Nah, di fase keempat ini adalah hari penimbangan amal. Setelah Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, dan yang selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu biasa disebut juga Yaumul Hisab. Itu hari penimbangan amal atau perhitungan amal. Disitulah kita akan diadili seadil-adilnya dan ditimbang perbuatan buruk dan perbuatan baiknya. Ada orang yang diberikan catatan amal perbuatannya melalui sebelah kanannya atau dengan tangan kanannya. Ya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan kitabnya amal perbuatannya itu dari sebelah kanan, maka dialah yang akan mendapatkan perhitungan yang mudah, ya. Di tangan sebaliknya, di tangan kirinya itu akan susah, ya. Jadi setelah itu kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan sampailah kepada surga dan neraka. Berbaiknya sekalian, seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Tidak akan masuk umat lain, umat Nabi yang lain sebelum seluruh umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Jadi perjalanan kita di dunia ini tidak seberapa anak sekalian. Ya, 70-80 tahun singkat sekali dibandingkan setelah kita merasakan yang namanya kematian. Situlah kita akan hidup kekal abadi dan menjalani proses yang sangat panjang sampai
kita semua berkumpul di surganya Allah. Saya kira semua yang mau masuk surga ya. Siapa yang mau masuk surga? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus mempersiapkan bekal amal sebanyak-banyaknya. Ya, Iya, Pak. apa itu bekalnya? Banyak. Salat, kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Saya kira mungkin itu penjelasan singkatnya materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan anak-anak sekalian? Atau ada yang mau bertanya? Saya Pak. Pak, iya siap. Ramlan Hakim. Iya Pak, sebelum terjadinya kiamat Pak, tanda-tanda apa yang bisa kita pahami bahwa oh ini sudah tanda-tanda kiamat. Betul sekali nak. Jadi ada tanda-tanda sebelum kiamat itu ya. Iya, iya Pak. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda Kiamat besar. Di antaranya itu tanda-tanda kecil kiamat itu adalah sudah merajalelanya ini perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan, begitu juga ketertarikan sesama jenis. Ya, kalau sudah banyak itu sudah dekat hari kiamat itu. Iya. Kemudian dalam hadis juga dikatakan adalah saling berlomba-lombanya itu kaum Arab untuk meninggikan bangunan, ya sudah banyak kita lihat ya bangunan-bangunan yang tinggi. Salah satu itu adalah Burj Khalifa ya yang ada di Timur Tengah. Nah, itu merupakan bukti nyata dari perkataan Rasulullah dalam hadis bahwa akan ada nanti hal yang demikian, dan yang demikian itu adalah tanda-tanda kiamat. Itu contohnya, dan banyak lagi. Nanti Bapak tugaskan kalian cari di internet tanda-tanda kecil yang lainnya ya, yang sisanya. Kemudian tanda-tanda yang besar, contoh munculnya Dajjal. Nah, ketika muncul nanti Dajjal, ya bersiap kami mental tak, karena Dajjal itu akan menggoda kita ya. Pokoknya bagaimana supaya semua ini umat Nabi jadi pengikutnya ya. Tapi setelah itu akan turun Nabi Isa. Nabi Isa muncul Imam Mahdi, nanti kita bersama orang-orang yang terpilih itu nanti bersama Imam Mahdi, dan Nabi Isa akan memerangi Dajjal beserta pengikut-pengikutnya. Nah, itu semua merupakan tanda-tanda kiamat besar sampai nanti ketika terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, di sini merupakan tanda tidak diterimanya lagi taubat, ya. Itu merupakan tanda kiamat besar. Saya kira itu anak-anak sekalian. Mungkin tidak lagi pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Nah, kalau begitu, anak sekalian kita buka halaman 50. Nah, di situ ada pilihan ganda ya. Silakan anak-anak sekalian mencermati, membaca, dan memilih jawaban yang paling tepat. Ya, kerjakan beserta uraiannya ya. Iya Pak. Iya, Pak. Jawab saja. Ya. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya adalah mari kita membekali diri dengan amal-amal yang akan kita nikmati nanti ketika di akhirat ya. Semoga kita berkumpul di surganya Allah dan kita mendapat hisab yang mudah ya. Amin. 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 Kita tutup pertemuan kita kali ini
dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.